Pemirsa, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan suku anak dalam seyogyanya adalah sejarah karena menjadi pertemuan pertama Presiden dengan mereka. Namun kemunculan foto di media sosial yang menuding pertemuan itu direkayasa memicu polemik. Hal ini dikaitkan dengan pasal penghinaan Presiden dan penyebar kebohongan. Bagaimana sebaiknya seluruh pihak menyikapi polemik yang ada? Prime Time Talk kali ini akan bahasnya bersama Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa yang ikut serta dalam rombongan Presiden saat bertemu dengan suku anak dalam. Dan sudah hadir pula mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Roy Suryo. Di Grand Studio juga sudah bergabung dengan kami pakar komunikasi politik Ibu Lely Aryani. Saya sapa dulu narasumber saya di studio. Terima kasih Bu Kofifa, Pak Roy sudah hadir bersama kami. Dan juga Ibu Lely, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita membahas terkait dengan polemik yang memang polemik foto Pak Jokowi yang sudah berhari-hari sebenarnya ini dibahas ya. Tapi mungkin meskipun Ibu Kofifa sudah sempat berkomentar di beberapa portal pemberitaan ataupun juga di media TV lainnya, kita ingin mendengar secara langsung bagaimana sih sebenarnya Ibu kronologi dan aktivitas Pak Jokowi pada saat pertemuan suku anak dalam kemarin, Ibu. Ya, saya akan merunut agak jauh. Ya. Ini ketika ada berita bahwa ada suku anak dalam waktu itu yang di Batanghari, mereka melangun, tetapi tempat melangunnya sekarang sudah jadi kebun sawit, sudah jadi kebun karet. Akhirnya mereka mengalami kelaparan. Itu yang diperintahkan Pak Jokowi, Mbak cepat ke sana. Nah, ketika saya ke sana, saya sudah komunikasi dengan Kapolda, dengan Danrem, apa yang mesti saya bawa. Akhirnya kita bawa macam-macam lah, ada beras, ada apa. Sudah. Setelah itu saya juga bersama rombongan dari perwakilan Kemdagri, BPN, kemudian LHK, Dikbud, Kemkes, kita satu tim supaya kita bisa mencari solusi di tempat. Nah, akhirnya saya pulang langsung, besoknya saya diminta melaporkan yang beliau tanyakan, Mbak bisa enggak mereka itu dimukimkan? Saya sampaikan bahwa karena timnya Kemsos kan sudah 4 hari di sana. Jadi tidak sesederhana itu memukimkan suku anak dalam. Kalau gitu bisa enggak mereka dikasih tenda? Itu kita berproses selama 6 hari, akhirnya kita ketemu pada satu titik bahwa mereka mau kalau tendanya itu bisa dipakai melangun. Artinya mereka itu kan kalau tenda itu artinya sodung, hanya terpal saja. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi waktu itu adalah bagaimana ketika hutan ini sudah makin sulit untuk bisa memberikan support makanan mereka, lalu air karena di sini itu ada sawit, kemungkinan sudah tidak sejernih yang dulu. Kalau tadinya itu ada binatang banyak, ada ikan yang bisa ditombak, sekarang tidak sesederhana itu. Dan seterusnya, akhirnya saya komunikasikan dengan Jenang. Jenang atau Waris adalah komunikator. Saya ingin menyampaikan bahwa perhatian Pak Jokowi Desember pun sudah mengeluarkan Perpres tentang pembinaan suku anak dalam Desember. Nah, artinya bahwa apa yang menjadi perhatian beliau untuk memberikan layanan terutama perlindungan sosial pada suku anak dalam itu dari komitmen beliau menandatangani Perpres Desember tahun 2014. Kemudian ketika terjadi kelaparan beliau pun menyampaikan, dan ketika ada informasi lagi bahwa ini ada suku anak dalam di Indralaya, beliau langsung sampaikan Mbak Hof cek itu suku anak dalam dan seterusnya. Akhirnya ketika saya diminta untuk membuat pemetaan rumah singgah pada saat itu sebenarnya Rakor Menko Polhukam, saya menyampaikan bahwa Kemsos akan memberikan fokus juga di 3 titik suku anak dalam, di Batanghari, di Merangin, di Sarolangun. Di luar dugaan rupanya kami mendapatkan informasi bahwa dalam kunjungan Presiden ke Sumatera, Presiden berkenan ikut di dalam format ingin menyapa suku anak dalam. Saya menyampaikan apakah berkenan di Batanghari, Merangin atau di Sarolangun. Dari exercise tim pas Pampres akhirnya mereka menyiapkan tempat di Sarolangun. Jadi ini lalu di Sarolangun pun yang didatangi Pak Jokowi itu antara lain ada KAT itu komunitas adat terpencil. Itu permukiman dibangun pada zaman Pak SBY. Artinya itu dibangun yang bagian atas dibangun tahun 2013, kemudian dihuni tahun 2014. Lalu turun lagi sedikit dibangun tahun 2012. Artinya pembangunan komunitas adat terpencil ini dibangun pada saat pemerintahan Pak SBY. Hanya karena ini presiden pertama kali yang menyapa langsung suku anak dalam, sehingga mungkin polemik menjadi muncul di situ. Baik. Tapi artinya dengan statement dari Ibu Kofifa sendiri, Ibu juga kemudian membantah bahwa
foto-foto yang beredar di media massa yang dikatakan rekayasa itu adalah tidak benar. Karena saya ada di situ, bahkan sebetulnya menurut Pas Pampres begini, nanti dari sekian menteri supaya tidak kelihatan gerutuk-gerutuk kayak begitu, yang diharapkan bisa mendampingi Bapak Presiden itu Mensos, begitu antara lain. Kenapa? Karena ini memang Komdas ada terpencil itu di dalam koordinasi Kementerian Sosial kepada tataran kelembagaannya. Artinya meskipun saya tidak ikut pada pada saat Pak Jokowi dengan suku anak dalam memperbincangkan selesai itu saya juga Mensos, Pak Jokowi panggil saya, minta tolong ya, ini nanti kalau bikin cut tolong paling tidak 1,5 hektar, Pak Bupati bisa nggak menyiapkan. Jadi pada posisi seperti itu saya mengikuti dari sebelum beliau datang. Dan konversasi yang tercipta bahwa memang ini adalah suatu agenda pekerjaan dari Kementerian Ibu dan juga dari Presiden sendiri. Baik, begitu Pak Roy. Jadi ini bukan settingan. Betul. Tadi diakui oleh Bu Khofifah. Jadi saya pun harus memberikan apresiasi. Memang sudah tugasnya Presiden dan para pembantu-pembantunya, menterinya untuk melanjutkan pemerintahan. Pemerintahan itu satu. Indonesia itu satu. Jangan terbiasa memaknai, oh ini tol ini yang meresmikan Pak Jokowi. Padahal sudah dibangun sejak zaman tapi kalau kemudian melihat dari aktivitas yang beredar di media sosial begini, makanya jangan kemudian pemerintah itu terlalu reaktif, terjebak dengan polemik foto, kemudian justru melunturkan apa niat baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Sekali lagi, Indonesia satu. Jangan memisah-misahkan. Nah, yang kemudian muncul adalah apa? Sebagian masyarakat sebelumnya itu sudah terjengah dengan pemberitaan, inilah presiden pertama yang mengunjungi suku anak dalam. Nah, kalau presiden pertama ya sama aja. Kemarin FIFA datang, ya inilah presiden pertama yang buat Indonesia disuspend oleh FIFA. Katakanlah begitu. Ya, jangan suka memisah-misahkan antara itu. Dan kalau tadi diakui bahwa ini adalah sebuah kunjungan yang incognito, tidak. Bu Khofifah sendiri tadi mengatakan bahwa ini sudah tadi ada tim advance, ya kan? Dari beberapa tempat. Dan memang sudah confirm. Ini agenda presiden di sini. Jumat sekian menuju rumah evakuasi balita, kemudian jam 14 di Kabupaten Sorolangun, ya silaturahim dengan suku anak dalam. Itu latar belakang kemudian ada foto tersebut begitu kan? Betul. Itu teragenda. Teragenda, confirm, bukan tiba-tiba datang, kemudian itu paparasi, tiba-tiba presiden ketemu dengan suku anak. Enggak, semua agenda, jangankan presiden, gubernur, menteri, itu pun kalau satu tempat ketemu dengan orang biasa, itu pun orang itu pun juga sudah diberitahu. Kalau presidennya sendiri mungkin merasa surprise, ya tim advance-nya yang bagus. Nah, Pak kemudian Roy, kita ada informasi, kita akan lanjutkan statement Anda. Pemirsa, sebelum dialog kita lanjutkan, kita lihat dulu sejumlah kasus-kasus penghinaan presiden yang pernah terjadi di Indonesia. Itu tadi sejumlah kasus pasal penghinaan. Kenapa kemudian kami tayangkan itu? Karena topik kita adalah terkait dengan foto polemik Presiden Joko Widodo yang kemudian ada pengguna media sosial atau netizen, salah satu netizen yang menganggap bahwa atau membuat bahwa sebuah foto itu terlihat direkayasa, begitu Mas Roy? Itu mari sama-sama. Saya bilang kepada Kepolisian Republik Indonesia, kebetulan besok saya juga ada acara dengan Pak Kapolda, dan juga saya semalam berkomunikasi dengan Karopenmas Mabes Polri. Kalau memang ada orang yang menafikan kegiatan presiden, presiden itu pimpinan tertinggi kita, ya, mari kita cari. Nah, saya diminta untuk komentar banyak orang, Bu Khofifah. Saya komentar saya di tweet saya supaya semua orang tahu ya. Tweet saya itu cuma 2. Tweet saya hanya berdiri, tweet saya memang tidak perlu komen fotonya. Sudah biasa pemotretan disetting agar hasilnya bagus. Biasa. Makanya saya kasih contoh. Maksudnya di setting itu gimana, Pak? Di setting itu ya ketika presiden duduk situ, terus orang supaya yang motret itu kemudian saya juga fotografer, ya. Kemudian saya kasih contoh karena ada yang nggak jelas. Saya kasih contoh. Contoh setting gimana? Saya kasih contoh ketika
Presiden Jokowi di foto untuk kenegaraan. Itu disetting, ya, supaya bagus. Coba kalau nggak disetting, pasti jelek. Nah, kemudian ada yang memelesetkan, dan kemudian ada yang kemudian membuat rekayasa dilingkar-lingkari, kemudian dibalik, sehingga persepsi publik seolah-olah Pak Jokowi jahat sekali. Ketemu dulu dengan orang-orang suruh buka baju. Orang ini yang pikirannya jahat sekali. Yang mudah merekayasa. Jadi artinya, tapi yang saya kemudian menjadi heran adalah sempat terjadi kesalahan mungkin ya, di kalangan teman-teman, di kalangan Seska bilang apa, seolah-olah ini mantan menteri kok merekayasa foto gitu lah. Gitu. Nah, saya jadi bilang makanya tanya dulu apa yang saya katakan. Justru saya ingin bela sebenarnya ini jangan kemudian hal yang biasa dan yang sudah direncanakan dengan baik itu kemudian menjadi confused dengan rekayasa orang. Betul. Ayo kita kejar. Ya, siapa yang dan menghina begitu presiden. bebasnya media sosial sehingga kemudian berbagai pihak bisa berkomentar apapun di media itu. Kita akan tanyakan ke Ibu Lely sendiri. Ibu Lely, kalau Anda melihat kemudian kasus foto Pak Jokowi yang direkayasa oleh salah seorang netizen, Anda melihatnya seperti apa, Ibu? Apakah memang itu wajar saja dilakukan oleh netizen dengan kebebasan mereka untuk berbicara di media sosial sendiri, atau itu merupakan suatu kesalahan yang fatal karena ini menyangkut salah satu atau pemimpin negara kita yang merupakan salah satu lambang negara? Ya, menurut saya sih sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalaupun misalnya ada netizen yang mencoba mengotak-atik foto itu. Karena sejatinya kan orang sudah tahu lah Pak Jokowi seperti apa. Pak Jokowi adalah orang yang sangat terbiasa hadir di tempat-tempat seperti itu ya. Artinya juga bahwa Pak Jokowi bisa masuk ke GOT sewaktu dia jadi gubernur. Dan kita harapkan ketika dia jadi presiden, Pak Jokowi seharusnya tidak merubah image-nya terlalu jauh. Itu yang ingin saya katakan. Artinya begini, kalau dulu di zaman Pak Harto kita bisa menyaksikan bagaimana sebuah penampilan orang-orang yang bertemu dengan presiden itu direkayasa sedemikian rupa. Misalnya ketika panen di sawah, misalnya orang-orang yang biasanya panen pakai baju compang-camping, pakai baju kampanye Golkar, P3 dan seterusnya, tiba-tiba berubah pakai kebaya bagus, pakai kemeja batik ya, Bu, ya? Nah itu disetting namanya. Tapi kalau settingan seperti ini justru menurut saya ini akan menaikkan image-nya Pak Jokowi karena orang-orang yang suku anak dalam yang dipertemukan dengan Pak Jokowi itu bukan disuruh pakai baju dulu supaya kamu nggak malu apa ketemu sama Pak Presiden telanjang gitu misalnya kan. Nah justru ini adalah suatu persoalan yang bisa mengembalikan kembali citra Pak Jokowi menurut saya. Jadi bukan sesuatu yang harus diributkan sedemikian panasnya seolah-olah dunia ini mau kiamat hanya karena persoalan foto ini, itu menurut saya. Oke, Ibu Lely, tapi kalau melihat dari tim komunikasi ataupun juga dokumentasi dari Presiden sendiri atau dari Istana, seberapa cepat Anda melihat mereka kemudian menanggapi dan menetralkan artinya kondisi saat ini di mana sebagian mungkin masyarakat atau foto yang direkayasa itu sebagian membuat animo masyarakat berubah begitu terhadap Presiden kita dan segala aktivitasnya? Iya. Saya kira Pak Jokowi sudah mengumpulkan orang-orang yang cukup kredibel di tim komunikasinya. Jadi saya pikir mereka juga harus bergerak lebih cepat ketika menyiasati satu isu, termasuk isu apapun, termasuk isu foto ini. Jadi artinya jangan sampai isu ini meluas merembet kepada persoalan lain yang tidak kalah penting misalnya, sehingga orang juga akhirnya mengkaitkan bahwa surat edaran Kapolri itu berkaitan dengan adanya rekayasa foto ini. Padahal sebenarnya kalau persoalannya hanya sampai di sini tidak segenting itu. Bukankah kita sudah diajarkan sejak Pilpres kemarin misalnya, itu bukan main lagi rekayasa foto-foto yang demikian menyiksa. Saya sendiri tidak kurang-kurangnya dibully itu, tapi saya tidak berdaya karena memang artinya tidak punya wadah untuk bisa menyampaikan keluhan saya. Sebenarnya surat edaran ini baik-baik saja, tapi momennya gitu ya, momen kehadirannya yang seolah-olah dikaitkan dengan overactingnya Kapolri misalnya, bagaimana tim komunikasi tidak bisa menyiasati persoalan ini sehingga perlu mengambil tindakan yang bersifat lebih tegas dalam persoalan hukumnya. Nah ini tentu saja membuat ketakutan di masyarakat untuk bermain-main dengan sesuatu yang sifatnya asli. Itu dalam ilmu filsafat itu kan dikenal dengan simulacrum, sesuatu yang meniru sesuatu yang asli seolah-olah tidak asli. Tapi ini keaslian yang justru menurut saya menguntungkan Pak Jokowi, menurut saya gitu. Baik Ibu Lely, kita masih akan melanjutkan perbincangan, begitupun juga dengan Ibu Menteri Kofifa dan juga Pak Roy. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami.